Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penyakit dengan gangguan sistem imun yang disusun oleh Lailatus Salama dan Marta Christina. Yang pertama yaitu definisi gangguan imun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh kita sendiri. Penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada di dalam tubuh dan malah menganggapnya sebagai zat gizi asing. Akibatnya, tubuh Anda mulai memproduksi antibodi, umumnya lebih banyak menyerang wanita produktif, di mana faktor penyebabnya dapat berbeda-beda antara satu penderita dengan yang lainnya. Bahaya penyakit autoimun ini bisa mengakibatkan kerusakan sel jaringan dalam tubuh dan menimbulkan peradangan serta mengakibatkan kerusakan sel jaringan dalam tubuh dan menimbulkan peradangan serta mengakibatkan kondisi yang serius pada penderitanya, seperti gangguan pada tulang, persendian, syaraf kelenjar, dan organ-organ penting lainnya. Selanjutnya yaitu epidemiologi dan prevalensi penyakit gangguan sistem imun. Ada banyak orang yang menderita penyakit autoimun, kendati semakin meningkat setiap tahun, namun masih banyak yang belum terdeteksi. Didukung oleh data, diperkirakan ada 16.000 kasus penyakit autoimun setiap tahunnya di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan usia produktif, dan setiap tahun ditemukan lebih dari 100.000 penderita baru. Dari sekitar 1.250.000 orang di Indonesia yang terkena penyakit autoimun, asumsi prevalensi 0,5% berdasarkan pengertian Kalim dan KK. Setidaknya 5.000 orang di Indonesia merupakan penyintas atau penderita autoimun. Belum ada data pasti jumlah penyintas autoimun karena belum tingginya kesadaran masyarakat serta pemerintah belum mempunyai data yang valid. Sedangkan di Amerika Serikat jumlahnya mencapai 50 juta orang atau sekitar 15,5% dari total jumlah penduduk negeri Paman Sam. Pakar autoimun juga mengungkapkan 80% penyintas autoimun adalah usia produktif. Gejala penyakit autoimun sama dengan gejala penyakit lainnya, seperti kelelahan, pegal, otot, demam ringan, rambut rontok, dan sulit untuk berkonsentrasi. Macam-macam penyakit gangguan sistem imun. Yang pertama, sistem lupus eritematosus atau SLE. Yang kedua, diabetes tipe 1. Yang ketiga itu sklerosis ganda, multiple sclerosis. Yang keempat ada penyakit Addison, dan kelima adalah penyakit Graves. A. Systematic lupus erythematosus atau SLE. Penyakit tersebut adalah penyakit yang ditandai dengan produksi antibodi yang berlebihan terhadap komponen inti sel dan menimbulkan berbagai macam manifestasi klinis pada organ. SLE adalah salah satu jenis penyakit lupus yang menyebabkan peradangan di hampir seluruh organ tubuh seperti sendi, kulit, paru-paru, jantung, pembuluh darah, ginjal, sistem syaraf, dan sel darah. SLE adalah salah satu jenis penyakit lupus yang paling sering terjadi. Penyakit ini biasa dialami oleh siapa saja, tak pandang bulu, baik anak, orang dewasa, lansia, pria maupun wanita. Penyebabnya pasti dari penyakit SLE sampai saat ini masih belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor diduga menjadi
faktor risiko dari penyakit ini yaitu genetik, lingkungan, regulasi sistem imun, hormonal, dan epigenetik. B. Diabetes tipe 1. Pankreas adalah organ yang salah satunya berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin yang membantu mengatur kadar gula darah. Pada diabetes mellitus tipe 1, sistem kekebalan menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas. Hasil gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah serta organ seperti jantung, ginjal, mata, dan syaraf. Diabetes tipe 1 merupakan penyakit autoimun, yaitu suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang sel tubuh yang sehat. Akibatnya, produksi insulin dalam tubuh menjadi terhenti. Bila sel beta dalam pankreas hancur dan tidak mampu lagi untuk memproduksi insulin, maka gula tidak dapat masuk ke sel. Kondisi ini mengakibatkan gula menumpuk dalam darah dan memicu gula darah tinggi. C. Sklerosis ganda atau multiple sclerosis. Sklerosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Pengerasan nadi menimbulkan gangguan kelancaran aliran darah. Sklerosis dapat terjadi karena terbentuknya endapan lemak yang disebut aterosklerosis. Multiple sclerosis atau MS adalah suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh mengeluarkan reaksi abnormal dan menyerang sistem syaraf pusat, terutama otak dan syaraf tulang belakang atau spinal cord. Penyakit ini lebih sering menyerang wanita daripada pria. Bila cukup parah, multiple sclerosis dapat menyebabkan cacat. Terdapat 3 jenis multiple sclerosis, yaitu yang pertama, multiple sclerosis kambuh rendah, relapsing atau sampai remitting MS. Jenis yang satu ini sering muncul pada gejala awal mempengaruhi 80% penderita. Multiple sclerosis progresif primer. Jenis yang satu ini cukup jarang dan umumnya diderita oleh mereka yang berusia 40 tahun. Penyakit ini terus berkembang dengan tingkat yang beragam dan memiliki masa kambuh yang tidak jelas. Multiple sclerosis progresif sekunder. Hampir 70% penderita multiple sclerosis kambuh rendah mengalami multiple sclerosis progresif sekunder. Gejala yang muncul biasa berupa kambuh yang diperburuk dengan kehilangan fungsi syaraf. D. Penyakit Addison. Penyakit Addison mempengaruhi kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon kortisol dan aldosteron serta hormon androgen. Kekurangan kortisol sendiri dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan dan menyimpan karbohidrat dan gula. Sementara kekurangan aldosteron akan menyebabkan kehilangan natrium dan kalium berlebih dalam aliran darah. Sebagian besar kasus penyakit Addison disebabkan oleh penghancuran korteks adrenal. Lapisan luar kelenjar adrenal oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Penyakit Addison adalah gangguan endokrin yang jarang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1 dari 100.000 orang dan menyerang laki-laki dan perempuan. Dengan porsi seimbang, penyakit ini terjadi saat kelenjar adrenal tidak memproduksi hormon kortisol yang cukup banyak. Inilah mengapa penyakit Addison juga sering disebut insufisiensi adrenal atau hiperkortisolisme. E. Penyakit Darvas. Penyakit Darvas adalah hipertiroid yang disebabkan
oleh autoimun. Penyakit Graves adalah penyakit autoimun yang menyebabkan tubuh menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Penyakit ini dapat menimbulkan beragam gejala. Di antaranya adalah jantung berdebar, penurunan berat badan, serta tangan gemetar. Penyakit Graves yang dibiarkan saja tanpa penanganan juga dapat berujung pada berbagai masalah jantung, mulai dari aritmia, perubahan struktur dan fungsi jantung, sampai menurunnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada dasarnya penyakit ini memang tidak menular, tapi Graves merupakan penyakit yang bisa diwariskan alias mempengaruhi faktor genetik. Menurut pendapat ahli, penyakit Graves ini disebabkan karena adanya pengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Penyakit Graves disebabkan karena kondisi autoimun. Belum ada teori secara jelas dapat menjelaskan terjadinya autoimun ini. Faktor resiko penyakit Graves antara lain riwayat penyakit keluarga. Tanda-tanda dan gejala dari penyakit gangguan sistem imun. Yang pertama yaitu lupus. Pengidap kebanyakan mengalami tanda-tanda seperti kehilangan berat badan, demam, nyeri, dan bengkak di bagian sendi atau otot, rambut rontok, serta ruam pada wajah. Menurut studi, dari 9 dari 10 pengidap adalah wanita. Gejala lupus: yang pertama, nyeri dan kaku sendi. Yang kedua, ruam di kulit, sering terjadi di pipi dan hidung. Ketiga, kelelahan dan tidak diketahui sebabnya. Kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari, penurunan berat badan, demam tanpa sebab yang jelas, pucat pada jari tangan atau jari kaki, sariawan. B. Diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Diabetes tipe 1 sering memperlihatkan tanda-tanda dan gejala klinis, yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, pruritus, tubuh yang lemah. Gejala diabetes tipe 1 yaitu sering buang air kecil terutama pada malam hari, sering haus, sering merasa lapar, berat badan, pandangan kabur, kelelahan, mudah diserang penyakit infeksi, luka yang lama sembuh. C. Yaitu sklerosis ganda. Dalam banyak kasus, pengidap sklerosis ganda mengalami gejala seperti sulit berjalan atau lumpuh, kesemutan, kram otot, gangguan penglihatan, dan bermasalah dengan koordinasi serta keseimbangan. Gejala multiple sklerosis: yang pertama yaitu kelemahan atau mati rasa pada sisi tubuh tertentu atau pada tungkai. Yang kedua, sulit berjalan. Yang ketiga, sulit menjaga keseimbangan. Yang keempat, sensasi seperti tersengat listrik yang terjadi akibat gerakan leher tertentu, terutama ketika penderita menggerakkan leher ke depan. Yang kelima yaitu tremor atau gemetar. D. Penyakit Addison. Karakteristik dari penyakit ini adalah rasa lemas yang berkepanjangan dan memperburuk, kelemahan otot, turunnya nafsu makan, dan turunnya berat badan. Tidak hanya itu, gejala-gejala lain yang dapat ditemukan dalam pengidap penyakit Addison antara lain warna kulit menggelap. Yang kedua, tekanan darah rendah dapat menyebabkan pingsan. Yang ketiga, keinginan untuk makan garam. Yang keempat, kadar gula darah rendah. Yang kelima, mual, muntah, dan diare. Yang keenam, nyeri perut. Yang ketujuh, nyeri sendi dan otot. Yang kedelapan, iritabilitas. Yang kesembilan, depresi. 10, rambut rontok. Dan yang ke-11, disfungsi seksual pada wanita.
Penyakit Graves. Gejala yang paling umum dari penyakit Graves yaitu 1. Rasa cemas dan gelisah. 2. Tremor di tangan dan jari-jari. Yang ketiga, sensitif terhadap udara panas dan sangat mudah berkeringat. Yang keempat, penurunan berat badan meskipun dengan pola makan yang normal. Yang kelima, pembesaran kelenjar tiroid yang dapat dilihat atau diraba. Yang keenam yaitu perubahan siklus menstruasi. Yang ketujuh, disfungsi ereksi atau kurangnya libido. Yang kedelapan, pencernaan yang terlalu aktif. Dan inilah daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.